Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku dimanapun berada, di kesempatan ini kita membuka room sejenak ya untuk beberapa menit ke depan. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian dengan sapaan surgawi, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum, dan malaikat masuk pada mereka di setiap pintu-pintu surga dan menyapa mereka dengan salamun alaikum. Jadi karena itu saya juga menyapa dengan sapaan surgawi, salamun alaikum minallah wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh. Saudara sekalian, kita masih berusaha untuk terus membesarkan Al-Quran ya, dan Al-Quran satu-satunya yang akan menjadi petunjuk bagi kita untuk bertakwa, mentakwakan jiwa. Allah katakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi satu kitab yang akan mengantarkan kita bertakwa jiwa, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak ada yang meragukannya. Jadi la raiba fihi, tidak ada yang meragukannya, tidak malaikat ya. Jadi tidak juga bangsa jin ya. Jadi jin di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Jin yang yang diperdengarkan Al-Quran. Apa kata jin? Jadi inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna. Kami telah mendengar Al-Quran begitu menakjubkan ya. Jadi ajaba, jadi kami mendengarkan Al-Quran dalam keadaan takjub ya. Yahdi ila rusdi, menunjukkan pada kecerdasan. Jadi Al-Quran itu menunjukkan pada kecerdasan, menjadikan orang-orang itu cerdas. Jadi cerdas membaca alam semesta, membaca manusia, membaca kehidupan ya. Karena tutur Al-Quran itu memang semua bermasani ya. Jadi Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan masani. Tutur Al-Quran itu semua berpola dua-dua. Ada namanya pertidaksamaan. Jadi ada diksi-diksi yang Allah gunakan itu tidak sama di ayat yang lain, meskipun ayatnya sama, tapi tidak sama penggunaan diksinya, untuk menjadikan satu perbandingan atau penjelasan. Jadi membandingkan. Seperti misalnya kata zauj, istri ya, istri. Itu Adam disebut zauj, istri Adam disebut dengan zauj. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka al jannah. Adam uskun anta wa zaujuka. Jadi sementara istri Nuh itu disebut imra'atan. Jadi bukan zauj, tapi imra'ah. Jadi sama-sama sebagai istri tetapi berbeda penggunaan diksinya. Ini agar memberikan gambaran ya. Jadi suasana keluarga Adam dan keluarga Nuh ya. Jadi ya, di sana Allah kemudian menjelaskan seperti apa itu, kenapa digunakan imra'ah, kenapa digunakan zauj. Ya, itu Allah jelaskan di ayat-ayat yang lain ya. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu istrinya disebut wa mra'atuhu hammalatal hatab, bukan wa zawjuhu. Ya, bukan wa zawjatuhu. Ya, tetapi wa mra'atuhu.
Baik, teman-teman sekalian, jadi Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat presisi ya, presisi dari sisi penggunaan diksi-diksi. Setiap kata memiliki makna, setiap kalimat memiliki makna tertentu, dan itu menghasilkan suatu cita rasa ya, cita rasa bahasa yang sangat azim. Jadi Al-Quranul Azim, sebuah cita rasa yang sangat majid, sangat indah. Dan itulah yang menjadi pembeda ya Al-Quran dengan kitab-kitab yang dikarang oleh manusia. Ada begitu banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para pendahulu kita, ya, kubara'ana ya, para pembesar-pembesar kita. Ya, tetapi cita rasa dari kitab-kitab mereka itu ya sangat berbeda dengan bahasa Al-Quran. Bukan berarti kita menjelek-jelekkan ya karya-karya mereka. Jadi karya-karya mereka itu adalah sebuah karya ya, sebetulnya sebuah karya yang kita garis bawahi adalah yang kita besarkan adalah Al-Quran, yang kita kuatkan adalah Al-Quran. Adapun karya-karya para pendahulu itu tetaplah menjadi menjadi kekayaan intelektual mereka, gitu ya. Namun tidak ada yang tuntutan untuk kita mengimani ya, seperti misalnya kitab-kitab hadis ya. Ini dari kemarin-kemarin kita bahas tentang hadis ya. Tidak ada tuntutan untuk mengimani hadis, kitab-kitab hadis, karena itu hanyalah karya dari para pendahulu kita. Yang dituntut untuk diimani adalah apa yang Allah turunkan. Jadi allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya, jadi baik, saudara sekalian, beberapa hari ini saya mencoba untuk buka room ya, dan memaparkan ayat demi ayat ya, untuk membesarkan Al-Quran dan memposisikan ya buku-buku, ilmu-ilmu para pendahulu kita sebagai karya. Itu ternyata mendapatkan komentar yang beragam ya. Jadi komentar-komentar yang salakukum bi alsinatin haidar itu ya. Jadi komentar-komentar dari lisan yang tidak enggan ya melemparkan kata-kata kotor gitu ya, kata-kata kasar. Padahal yang kita angkat adalah Al-Quran, yang kita bahas adalah ayat-ayat Al-Quran. Tetapi itu memang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran bahwa wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka amalilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah, jadi kepada Al-Quran. Jadi ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka kau akan melihat orang-orang munafik itu akan menyerangmu dengan sekeras-kerasnya. Jadi itu tidak membuat kaget ya. Di dalam surah Az-Zumar juga disebutkan iza zukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ya, apabila disebutkan Allah saja, jadi perkataan Allah saja yang disebutkan, yaitu Al-Quran saja, ya, maka kesal hati orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, ya. Wa idza zukira min dunihi, apabila disebutkan selain Allah, jadi kitab-kitab selain Allah, karangan-karangan para pendahulu, izahum yastabshirun, mereka itu senang, mereka bangga dengan kitab-kitab para pendahulu, ya. Jadi begitu juga disebutkan ya di dalam ayat lain, Allah katakan iza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdah, apabila engkau menyebut-nyebut ya pesan-pesan Tuhanmu
fil Qur'ani wahdah, di Al-Qur'an saja, walau, jadi mereka akan berpaling, jadi walau ala adbarihim nufuro, mereka akan berpaling ke belakang ya, dan berlari ya, menjauh. Kenapa? Karena mereka telah mencintai para pendahulunya seperti mencintai Allah. Jadi ini soal cinta. Jadi apa mau dikata kalau soal cinta? Mereka mencintai ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Syekh Islam mereka ya. Mereka mencintai Imam Ghazali lah sebutkan. Mereka mencintai Imam Syafi'i, mereka mencintai Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi mereka mencintai seperti cintanya kepada Allah. Dan Allah katakan wallazina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu karakternya asyaddu hubban lillah. Jadi dia sangat mencintai Allah. Jadi bukan mencintai andada ya. Bukan mencintai sekutu-sekutu dari Allah. Baik, saudara-saudara sekalian, terkait dengan tema kita ini, ada tema yang belum terhapus ini. Harapannya kita mendengar dulu ya. Jadi mendengar bahwa apa yang selama ini kita pelajari, apa yang kita selama ini kita dengar itu hanyalah karangan-karangan ya, terkait dengan siksa kubur ya. Jadi siksa kubur itu cuma karangan para pendahulu. Jadi di dalam Al-Quran ada memang yang disebut dengan haditsu yuftara. Jadi Allah katakan ada diksi, ada frase ya, haditsu yuftara. Ada memang hadis-hadis yang dikarang-karang. Ya, ada juga diksi namanya lahwal hadis, ada hadis main-mainan. Nah, terkait siksa kubur ini ada sampai ada di dalam hadis ya. Jadi yang dikarang oleh para pendahulu yang mereka sebut dengan hadis. Jadi ada di dalam hadis ya tentang siksa kubur. Dan akhirnya banyak sekali di kalangan umat muslim itu yang mempercayainya mentah-mentah ya, tanpa melihat ayat-ayat Al-Quran terkait masalah itu ya. Jadi hampir-hampir dikatakan semua umat muslim ya, semua mungkin mempercayai siksa kubur ya. Sangat sedikit yang yang mengkritisi atau yang berdiri untuk memberi penjelasan ya, memberi peringatan bahwa yang benar itu adalah Al-Quran. Jadi waman asdaqu minallahi qila. Jadi perkataan siapa yang lebih benar daripada Al-Quran? Perkataan siapa yang lebih benar daripada Allah ya. Waman asdaqu minallahi haditha. Tutur siapa yang lebih benar daripada Allah? Jadi di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penjelasan bahwa orang yang mati ya itu tidak merasa apa-apa. Jadi pada saat nanti dibangkitkan itu mereka cuma merasa 1 jam. Ya, 1 jam saja. Jadi silakan dibuka di surah Ar-Rum. Allah katakan yauma taqumus sa'atu, jadi hari di mana sudah dibangkitkan ya, manusia dibangkitkan. Yuqsimul mujrimuna, para pendosa. Ini para pendosa, bagaimana yang bukan pendosa ya, yang pendosa saja itu yuqsimul mujrimuna,
Jadi ma labithu ghairu sa'ah. Jadi mereka itu mati hanya 1 jam. Jadi 1 jam saja. Perasaannya mereka itu kalau mati itu hanya 1 jam. Jadi kalau mati jam 4 sore ya nanti dibangkitkan dia mengira itu jam 5 sore. Lalu di mana ada siksa kubur? Kalau ada siksa kubur ya pasti terasa setiap menitnya, terasa setiap jamnya. Iya, jadi mungkin akan terasa berjuta-juta tahun. Jadi orang-orang, apalagi orang-orang mujrimun ya, orang-orang pendosa yang memang ya kalau siksa ya paling berhak disiksa. Jadi orang yang mati di zaman Nabi Nuh, orang yang mati di zaman Fir'aun, di zaman Musa itu semua nanti kalau hari akhirat itu dibangkitkan mereka akan mengatakan matinya hanya 1 jam. Di ayat yang lain Allah katakan 1 jam apa? Siapa tahu ini 1 jam hanya bahasa kiasan. Ya, Allah katakan di ayat lain yang dimaksud 1 jam itu adalah ka'annahum, jadi yarawnaha ma yu'aduna. Jadi seolah-olah mereka melihat apa yang dijanjikan itu. Jadi hari lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Jadi mereka itu seolah-olah melihat mati itu hanya 1 jam dari siang. Jadi 1 jam siang. Jadi kalau orang tidur siang 1 jam, jadi ya ini bukan tidur yang lama ya, terasa bukan malam ya, bukan 1 jam malam, tapi 1 jam siang. Betapa cepatnya itu terasa mati. Ya, walaupun matinya ribuan tahun. Di ayat lain Allah juga menyebutkan, jadi saat di ayat yang lain silakan dibuka, dicari ayatnya tentang sa'atan min nahar. Jadi bukan sa'atan min lail ya, tapi min nahar. Betapa singkatnya, betapa tidak terasanya mati. Jadi kenapa? Karena mati memang artinya tidak merasa. Amwatun ghairu ahya. Jadi mati itu tidak merasa, la yash'uruna. Jadi amwatun ghairu ahya la yash'urun. Jadi mati itu tidak hidup, tidak merasa. Ayyana yubatsun, sampai dibangkitkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan sedemikian rupa ya, dengan diksi-diksi yang sudah tidak mungkin tergantikan dan tidak mungkin teralihkan. Jadi watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi ini final kata-kata Tuhanmu ini. Jadi mati itu hanya sejam, ya itu final. Ya, tidak ada lagi revisi bahwa dulu Allah mengatakan sejam, nanti dia mengatakan 1.000.000 tahun, tidak. Ya, jadi final ya, watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi, tidak bisa diganti kata-kata itu. Tidak bisa diganti, tidak typo. Allah tidak typo dalam penulisan Al-Qur'an. Allah tidak ada namanya pembaharuan. Hanya orang-orang zalim ya memang suka mengganti. Jadi fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang zalim itu yang mengganti, yang sudah mengganti apa yang Allah katakan. Jadi ketika Allah mengatakan hidup itu dua, mati itu dua, mereka menggantinya mati itu banyak, hidup itu banyak. Ada hidup di alam barzah, ada di alam kubur. Iya. Jadi mereka mengganti kata-kata Allah. Dan itu tidak mungkin Nabi mengatakan ya. Jadi hadis itu yang selalu dibilang perkataan Nabi, tidak mungkin Nabi mengatakan. Ya, seandainya Nabi mengatakan itu, langsung mati di tempat Nabi itu. Ya. Kenapa? Karena Allah katakan, "Lau taqawwala ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin wa laqatta'na minhu watin." Ya. Seandainya ada perkataan Muhammad dicampurkan sebagian, ya. Ya, di petunjuk yang Allah turunkan itu, maka ditangkap tangannya dan diputus urat nadinya itu. Muhammad, dan Muhammad tidak, Nabi Muhammad itu meninggal di usia ajal musamma,
Jadi bukan dimati mendadak, ya, menandakan bahwa tidak pernah Nabi katakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia bawa, yakni Al-Quran. Jadi banyak sekali komentar yang kasar ya ketika bahasan ini dibahas. Karena mungkin sudah mendarah daging ya, tentang siksa kubur ini mendarah daging, dan seolah-olah tidak ada ulama-ulama besar ya, yang mengingatkan bahwa itu hanya karangan ya. Secara umum sebenarnya sudah ada pemberitahuan dari siapa yang kita sebut dengan ulama ya, bahwa ulama semua mengatakan hadis itu az-zon ya, jadi bukan hadis itu al-haq ya, tapi az-zon. Hadis itu hanya dugaan ya, jadi bisa benar bisa salah, itu namanya zon. Dan Al-Quran sudah mengatakan iyattabi'una illa zon, mereka itu hanya mengikuti zon. Jadi mereka hanya mengikuti az-zon, bukan mengikuti al-haq. Padahal ada al-haq yang harus kita ikuti. Tidak apa-apa kita membaca karya-karya orang-orang terdahulu, tetapi bukan untuk mengimaninya, ya, bukan membesarkannya, bukan menguatkannya. Yang diimani itu Al-Quran, yang dibesarkan dan dikuatkan itu Al-Quran. Ya. Jadi biasa yang kita besar-besarkan, yang kita ingkar sunnah. Ya. Tidak perlu takut untuk ingkar sunnah. Kalau ingkar ayat, itu yang perlu ditakuti. Ingkar Al-Quran. Ya. Kalau ingkar sunnah, itu sunnah yang mereka sebut sunnah, itu adalah karya mereka, terus ya ibaratnya buku mereka, terus mereka sebutnya buku itu sebagai sunnah. Hadis ya, hadis itu buku mereka, buku karya-karya para pendahulu itu, lalu mereka menyebutnya hadis ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari hadis-hadis apapun sesudah Al-Quran ya. Allah katakan fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Baik teman-teman sekalian, baik kita ambil kesempatan untuk mengundang salah satu di antara tamu-tamu kita di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu-tamu saya yang saya hormati, silakan perkenalkan diri ya. Salam kenal dengan Guru Sunnah di Makassar. Insan dulu ya, yang kita besarkan dulu ya. Silakan barangkali ada mau disampaikan. Ini ya. Silakan Irsan. Tolong disimak baik dikit ya. Ya. Yang jadi permasalahan tuh begini, Tad. Al-Quran, Jabur, Taurat, Injil, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran membawa ad-din, satu sistem yang lurus. Kalau melihat sejarah, setiap nabi atau rasul berjuang itu membela ketertindasan. Nah, jadi bisa nggak kalau kita lihat, makanya saya ngelihat Iran itu kayak role model dia ya. Al-Quran itu sebenarnya itu membawa ad-din sistem. Tapi kalau agama dari bahasa Sanskerta kan jadi tidak, agama itu
tidak teratur ya. Jadi saya lebih senangnya itu pendekatan Al-Quran ini, bagaimana pendekatan Al-Quran itu dengan sistem berorganisasi dalam bentuk negara gitu, yang bisa memakmurkan, yang sistem yang benar gitu, sistem yang lurus. Jangan terlalu banyak istilahnya tuh menceritakan kematian atau dongeng pahala surga. Yang kita harapkan itu sebenarnya lepas dari ketertindasan, dan bagaimana kita tuh makmur bersama, baldatun thayyibatun ghafur, dengan sistem yang kayak mana gitu. Kalau sistem bernegara kayak mana, pendekatannya kayak Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan sebenarnya untuk orang hidup. Al-Quran itu untuk orang hidup. Dan kemudian iman dengan ihsan itu kan selalu berdekatan tuh. Nah, kalau saya lihat di Komal-Komal, orang tuh sibuk berdebat masalah Tuhan gitu kan. Tuhan tuh kayak mana, kayak mana. Sebenarnya Al-Quran itu kayak seperti arsitek gitu kan. Ini Al-Quran. Udah, nggak usah kamu cari tahu mana insinyurnya yang bikin gambaran gitu masalah alam. Yang kita pikirkan tuh yang mengelola alam ini, bagaimana kita bisa sejahtera. Itu yang diperdebatkan tadi. Tapi kalau terlalu banyak dongeng Israiliyat itu kurang seneng. Jadi pendekatan ilmiah istilahnya itu kalau secara konstitusi kayak mana gitu Al-Quran itu, secara konstitusi istilahnya tuh balik lagi ke tatanan Al-Quran kayak mana gitu. Jadi untuk orang hidup Al-Quran itu, ngapain mikirin mati? Hidup aja udah susah. Ya. Gitu aja Tad. Itu aja, saya langsung turunnya ini sebabnya sambil kerja di kebun Tad. Oke. Ya, sama-sama ya. Oke. Makasih. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Jadi benar, Al-Quran itu memang untuk yang hidup ya. Jadi hudal linnas. Jadi syahr Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi yang dimaksud dengan annas itu berbeda dengan bashar. Jadi kalau bashar itu manusia juga akan diartikan ya. Kalau annas manusia juga. Kalau bashar itu artinya basyaran sawiyah, bentuknya manusia. Jadi manusia yang sudah mati juga bashar dulu ya. Tapi annas ini adalah tentang manusia-manusia hidup yang namanya annas, manusia yang tampak di atas permukaan bumi yang sekarang ini berjumlah kira-kira 8 miliar lah. Nah, konon ya 8 miliar jumlah. Itu annas. Jadi orang-orang yang sudah mati itu bukan annas lagi. Jadi hudal linnas, jadi artinya Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang hidup. Setiap manusia yang hidup. Kita 100 tahun ke depan akan bukan annas lagi, kita akan mati ya gitu ya. Baik, bagaimana ya Al-Quran itu berbicara tentang yang hidup dan bagaimana tentang ketertindasan dan kesejahteraan yang akan kita capai. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita pemerintahan. Jadi bukan al-hukmah. Jadi tidak seperti Bani Israel, mereka diberikan al-hukmah, mereka diberikan kerajaan, jadi mereka diberikan raja. Juga kita tidak diberikan an-nubuwah, kenabian-kenabian. Jadi kecuali ya di masa Rasulullah ya, karena Rasulullah adalah khatamun nabiyyin. Jadi dia adalah penutup an-nabiyyin. Jadi kita bukan tidak diberikan, jadi kita tidak menunggu adanya nabi, kita juga tidak menunggu adanya negara ya atau kekuasaan, tidak. Karena Allah bukan memberikan kita al-hukmah. Yang Allah berikan kepada kita adalah Alkitab, Al-Quran. Jadi Allah katakan, "Wa ma kana li basyarin ayyuti Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah." Jadi tidak boleh ada seseorang apabila mereka itu diberikan kitab, hukum, pemerintahan dan kenabian. Ya, jadi kita ini diberikan kitab ya. Kalau kita menafsirkan realitas kita diberikan kitab. Nah, di kitab itu sudah ada petunjuk tentang segala sesuatu. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Semua sudah diberi petunjuk, ya. Apa di antara petunjuk itu? Petunjuk itu ada yang disebut dengan ya, kalau berbicara tentang berkomunitas ya. Jadi ada yang disebut dengan kaum. Jadi ada kaum ini adalah yang terkait bahasa, namanya kaum.
Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu komunitas yang memiliki satu bahasa kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Jadi kaum kita ya adalah bahasa Indonesia ini ya. Semua yang berbahasa Indonesia itu kaum kita. Jadi kita saudara sebahasa namanya, saudara sekaum. Jadi nabi-nabi dulu itu dikirim ke kaumnya ya, ke kaumnya, ila qaumihi, kepada kaumnya, artinya kepada satu komunitas, satu bahasa dengan mereka, itu ila qaumihi. Jadi wa ila madyan akhahum hud. Jadi wa ila madyan akhahum syuaib gitu ya. Jadi kepada Madyan itu ada saudaranya Syuaib. Syuaib itu saudaranya, bersaudara dengan satu kaum. Jadi wa ila adin akhahum hud, kepada kaum Ad ya, itu diutus saudara mereka Hud. Jadi Hud itu saudara, jadi kaum itu artinya bahasa, saudara sebahasa. Jadi persaudaraan dalam yang ditunjukkan Al-Quran itu adalah persaudaraan sekaum. Jadi siapapun yang sama bahasa dengan kita itu adalah akhun, saudara namanya. Jadi bagaimana memperbaiki siapa yang perlu diperbaiki? Yang diperbaiki itu adalah kaum kita, karena Allah yang mengatakan tidak akan berubah satu kaum. Allah tidak mengatakan seakidah, bukan, seiman, bukan. Jadi saudara itu bukan karena seiman. Jadi yang ada adalah sekaum. Jadi, tetapi kalau yang dimaksud dengan beriman itu bukan apa namanya ya, ya beriman yang melintasi batas kaum, itu bukan tentang perubahan yang diarahkan, tetapi itu tentang membangun. Jadi fa'aslihu baina akhawaikum. Jadi kalau saudara, innamal mu'minuna, jadi bukan innamal muslimuna. Jadi muslim itu bukan bersaudara. Ya maksudnya bukan persaudaraan yang diikat ya. Innamal mu'minuna. Jadi orang-orang mukmin. Jadi yang bisa membuat bersaudara kita dengan Bani Adam dengan Bani Israel itu adalah al-mu'min. Jadi keimanan. Jadi ini kan ya luas nanti pembahasan ya. Jadi manusia ini kan secara garis besar itu terbagi dua ya. Jadi ada namanya Bani Adam, ada Bani Israel. Ini ada diksi-diksi di dalam Al-Quran. Bani Adam dan Bani Israel. Kenapa disebut Bani Adam? Bukankah semua orang itu Bani Adam? Jadi Allah menyebut Bani Adam karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut namanya putra Adam yang terbunuh. Jadi yang membunuh saja yang disebut yaitu Israel. Jadi Israel itu yang membunuh saudaranya, nama saudaranya tidak disebutkan. Jadi dia dikaitkan dengan dia digantikan, dinaikkan pada Nabi Adam ya. Jadi Bani Adam, sebenarnya manusia itu terbagi dua ya, Bani Israel dan Bani yang dibunuh oleh Israel itu. Jadi karena itulah Allah menyuruh Rasulullah untuk membacakan kisah putra Adam, karena ini nanti menjadi peta perjalanan manusia. Jadi utlu alaihim naba abna Adam, bacakan pada mereka tentang berita besar dua putra Adam yaitu Israel dan yang dibunuh ini. Jadi yang dibunuh ini adalah dia bertakwa. Jadi ketika izyataqarraba qurbanan, ketika mereka berkurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Lalu yang tidak diterima mengatakan saya akan membunuhmu. Ya, yang diterima mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Jadi yang diterima itu hanya orang bertakwa, dari orang bertakwa. Jadi putra Adam yang satu ini bertakwa. Jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa, sayangnya Allah tidak menyebutkan namanya. Israiliyat menyebut Kabil Habil ya. Tapi Al-Quran menjelaskan itu adalah Israel dan yang satu itu tidak disebutkan namanya, sehingga anak cucunya disebut dengan Bani Adam. Jadi karena Allah tidak menyebut namanya.
baik dalam dalam struktur yang besar ini itu dipersaudarakan putra Bani Israel dengan Bani Adam itu karena mukmin. Jadi sebagian dari keturunan Israel itu kan mukminun. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun. Jadi ada di antara mereka itu minhumul mu'minun wa aktsarhumul fasiqun. Ada mukmin tapi kebanyakan fasik memang. Ada mukmin di situ dan ada mukmin juga di Bani Adam. Ada mukmin juga di Bani Israel. Nah, innamal mu'minuna ini ikhwatun, dipersaudarakan fa aslihu baina akhawaikum, maka bangunlah di antara saudara kalian. Jadi yang dituntut adalah membangun, bukan yang dituntut adalah merubah. Kalau yang merubah keadaan yang dituntut itu adalah kaum. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tentang sistem Islam dia din sebagai sistem ya. Haruskah bernegara satu Islam semua? Tidak. Jadi selamanya tidak akan bernegara satu Islam semuanya. Kenapa Allah katakan inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi ja'alna itu artinya menjadikan selama-lamanya, itu namanya ja'alna. Ketika Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa, selamanya itu malam itu libasa. Waja'alna an-nahara ma'asya, selamanya itu karena Allah katakan ja'alna. Selamanya siang itu adalah tempat pencarian kehidupan. Jadi selamanya memang orang berbangsa-bangsa. Jadi syu'ub. Jadi ada sya'bun, ada rakyat-rakyat, wa qabaila dan berkabilah-kabilah. Jadi selamanya tidak akan ada namanya nanti satu negara muslim, tidak ada. Jadi ya Rasulullah SAW juga itu mempraktekannya itu dalam kapasitas kaum ya. Jadi Allah katakan kul lil mukhallafina minal a'rab, katakanlah pada kaum-kaum Arab, orang-orang Arab yang masih tertinggal, yang belum berislam ya, yang belum beriman. Ya qul lil mukhallafina minal a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw tuslimun. Jadi katakanlah kepada mereka kalian nanti akan diajak berperang oleh kaum yang lain ya, kaum uli ba'sin syadid. Jadi kaum uli ba'sin syadid itu bukan kaum Arab. Jadi Rasulullah SAW itu di dalam hidupnya itu menyatukan kaum Arab, menyatukan kaumnya. Jadi sampai merubah kondisi hidup kaumnya. Jadi berhentilah kita berpikir bahwa orang muslim ini akan ada satu negara, karena itu tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Ma anzalallahu bihi min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Jadi al-muslimin itu mulai dari Ibrahim alaihissalam itu muslimin, keturunan Ibrahim itu disebut muslimin. Jadi Ibrahim berkata Rabbana wa ba'as fihim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan. Jadi umat muslim itu mulai dari Ibrahim dan keturunan-keturunannya. Jadi berbeda kaum, berbeda kabilah, berbeda bangsa. Jadi itu disebut muslimin ya. Jadi bagi yang besar ya perannya di dalam membangun, silakan bekerja dalam peran kita masing-masing, yaitu memperbaiki kaum, bagi yang mampu memperbaiki kaum. Jadi kita masing-masing punya peran ya. Kebetulan saya dalam peran saya sebagai guru sunaiyah mengajarkan sunaiyat Al-Quran ya, untuk kaum kita, yang sebahasa dengan kita, tidak ada urusan dengan kaum yang lain. Jadi kaum lain itu satu-satunya yang akan dimintai pertanggungjawaban semua kaum itu adalah kaum Arab. Allah katakan innahu lazikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ini adalah spesialisasimu Muhammad dan spesialisasi kaummu. Maksudnya Al-Quran ini memang spesialisasinya oleh kaum Arab karena dia berlisan Arab. Wa sawfa tus'alun, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban.
Ya kalau kita bukan kaum Arab tidak dimintai pertanggungjawaban untuk mengajarkan Al-Quran ke kaum yang lain. Ya. Karena siapapun yang belajar Al-Quran dia itu untuk memberi peringatan pada kaumnya saja. Allah katakan liyunziru qaumahum iza raja'u, untuk memberikan mengingatkan kaum mereka apabila mereka kembali. Misal kita belajar Al-Quran di luar kaum kita, maka kewajiban kita adalah kembali ke kaum kita untuk mengajarkannya, bukan berkewajiban mengajarkan pada semua kaum. Ya, kita bukan orang Arab. Kita bukan pemilik lisan Arab. Dan Al-Quran itu lisanul Arab. Baik, masih ada waktu, mungkin kita coba ajak tamu kita yang lain, siapa tahu ada yang berminat untuk naik di Komal. Silakan Abang Naga Puspa. Ya Bang, silakan. Barangkali ada mau disampaikan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik nih temanya. Ada bocil lagi. Iya Bang. Siksa kubur cuma karangan ya temanya ya. Iya. Iya. Bagaimana kira-kira tanggapannya? Iya. Ini terus terang ini apa namanya, temanya ini sudah apa namanya, wow ya, karena semua pasti mempercayai dengan siksanya kubur. Terus abang ini Iya. berbeda ini. Berdasarkan apa ini Iya, bang? ya Bang, ya. Ya. Berdasarkan Al-Quran saja. Berdasarkan Al-Quran saja. Iya. Ya, sedangkan yang kita, ya saya pribadi ya, dan tentunya kebanyakan manusia, bahwasanya siksa kubur itu disampaikan oleh baginda Nabi. Disebut karangan, gimana ini? Jadi tidak pernah Nabi menyampaikan siksa kubur. Ya, karena Nabi menyampaikan Al-Quran. Jadi Nabi itu mengajarkan Al-Quran. Sementara di Al-Quran tidak ada diksi ataupun kalimat ataupun bahasa kiasan sekalipun yang mengarah pada siksa kubur. Iya, di Al-Quran. Jadi tidak mungkin Nabi mengatakan siksa kubur. Nah, karena itu, kalaupun ada siksa kubur disebut-sebut di dalam kitab-kitab para pendahulu kita, itu adalah karangan mereka, itu karya mereka. Iya. Tapi kan itu Kita harus sanadnya kan konfirmasi mutasil. dengan Al-Quran. Ya, Sanadnya kan itu mutasil, perawi-perawinya sahih sampai kepada baginda Nabi. Itu gimana? Berarti itu sama aja kan mengatakan bahwasanya hadis itu palsu atau dusta. iya kan memang banyak hadis yang palsu, banyak memang hadis dusta. Nah ini Kan tentang iya, ya, iya. lanjut. Ya, dan di Al-Quran memang ada yang disebut ada dua jenis hadis ya, selain dari hadis dari Allah. Jadi di Al-Quran itu sebenarnya kata hadis itu dikaitkan dengan Allah. Jadi Allah itu menurunkan hadis. Hadis itu artinya tutur ya. Allahu nazzala ahsanal hadis. Al-Quran ini sebaik-baik hadis. Ya. Kemudian ada orang para pendahulu kita ya menyebut karangan mereka itu hadis. Jadi disitulah menjadi apa namanya, menjadi membuat bingung karena yang hadis itu sebenarnya Al-Quran. Ya, tapi karya mereka juga dilabeli hadis. Akhirnya membingungkan dan membuat orang gak mempercayai itu. Oh, itu datang itu bahkan ada menyebut wahyu kedua. Ya, Allah katakan fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Hadis apa setelah ayat-ayat Allah itu yang mereka imani. Tidak boleh ada diimani selain hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang Rasulullah dan orang beriman hanya beriman pada yang diturunkan Allah. Amanar rasulu
bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul dan orang mukmin beriman pada apa yang diturunkan kepadanya, bukan beriman pada apa yang dibuat di bumi, disusun oleh manusia. Jadi hadis itu adalah karangan, jadi karangannya, jadi karya. Kita bagaimanapun kita tidak mencela, namanya juga karya ya. Jadi orang bisa mengarang apa saja. Tetapi dalam konteks ini hal-hal yang tidak ada keterangan di Al-Quran, ya, itu adalah karangan yang tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu ma'anzalallahu bihi min sultan, ya. Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Ya, jadi seperti itu ya, seperti keterangan yang Allah turunkan ya, itu banyak sekali ya, justru bertentangan. Ya. Jadi misalnya Ya, ya, saya justru garis bawahi ya, bertentangan. Jadi jadi kitab-kitab yang selama ini diajarkan di pesantren-pesantren ya, seperti kitab Bukhari, Sahih Muslim, kemudian tafsir Jalalain dan yang lainnya, itu sama dengannya adalah karangan ulama yang bertentangan dengan Al-Quran, gitu ya poinnya itu. mungkin tidak semuanya ya, mungkin tidak semuanya juga ya bertentangan ya, tetapi tentang tema kita ini bertentangan. Oh gitu Ya, ya, khusus untuk tidak siksa semuanya kubur juga ya, kita tidak. Ya, terutama siksa kubur ya. Banyak yang dikarang-karang, dajjal lah, macam-macam lah. Itu semua tidak ada keterangannya di Al-Quran. Iya, iya. Terus yang apa itu kan jelas tuh, alhaqumut takasur hatta zumultumul maqabir, itu gimana itu tanggapan sampean itu? Jadi Allah katakan alhaqum takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi ini tentang bukan tentang sisa kubur ini. Ini tentang karakter manusia, bahwa manusia itu memang akan dibinasakan oleh sifat takasur. Jadi wa takasur fil amwali wal aulad. Jadi dijelaskan di ayat yang lain, itu takasur di mana? Di bagian mana takasur? Suka memperbanyak apa? Jadi fil auladi, fil amwali wal aulad, di dalam harta dan anak-anak. Jadi takasur berlomba-lomba itu. Jadi hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu mampir ke kubur. Maksudnya itu memang kubur itu zur ya. Jadi manusia itu mustaqarrun wa mustauda gitu ya. Jadi manusia itu memiliki tempat akhir dan tempat dipanggil. Jadi kubur disebut dengan zurtumul maqabir, bukan hatta tarjiul maqabir ya, sampai kalian kembali ke kubur ya, tidak. Tapi zurtumul ini untuk memberikan gambaran bahwa sejenak saja manusia itu dikubur ya, dan di sana ada mustauda ya, jiwa akan dipanggil kembali ya, gitu ya. Tapi kan sambungan ayatnya kan, kalau saufa ta'lamun, itu gimana itu? Nanti kamu akan mengetahuinya, dengan bahwasanya apa-apa yang kita perbuat di bumi ini akan mengetahui bahwasanya yang namanya siksa Allah Ta'ala itu sangat pedih dan akan mempertanggungjawabkan segalanya. Gimana itu? Ya, ini juga bagus ini kalla ini. Jadi kalla ini pasti artinya ya. Jadi kalla itu kata yang diksi yang tidak pernah Allah sebutkan di awal Al-Quran. Mulai dari juz 1 sampai juz 15 tidak ada kata kalla. Setelah juz 16 sampai juz 30 itu ada 33 kata kalla. Nanti bisa dicek. Jadi kalla ini artinya kepastian akhir, bahwa pasti kalian akan tahu. Pasti kalian akan tahu. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla la tarunnal jahim, summa la tarunnaha 'ainal yaqin. Jadi maksudnya ilmu kita, pengetahuan kita hari ini itu kan hanya ilmu yakin dan hakul yakin, ya. Tetapi setelah kita nanti, jiwa kita nanti mati ya, jadi itu tidak
tidak lagi ilmu yakin, bukan mengetahui, ya, bukan yakin karena ilmu lagi, tapi ainal yakin. Jadi yakin karena memang sudah melihatnya. Jadi melihat dengan mata. Jadi seperti itu anunya, apa namanya ya, gambarannya. Jadi akan melihat dengan mata. Jadi Allah katakan fabasarukal yauma hadida. Jadi matamu hari ini itu dibuka apa namanya, dibuka batasnya. Jadi penglihatan mata di akhirat kala itu terbuka batas, tidak ada lagi batasnya. Bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat surga dan neraka. Jadi fabasarukal yauma hadida. Jadi apa namanya? Jadi seperti itu gambaran di situ, bukan tentang siksa kubur. Jadi tidak ada diksi tentang siksa kubur ya di Al-Qur'an. Jadi intinya, Iya. iya ya, sambil rokok ya bang, bisa. Bisa. Santai lah. Ini sambil kopi merokok ini. Iya iya iya. Ini terus terang saya terkejut ini, artinya sangat langka lah, ya kan. Kita tahu bahwasanya semua umat itu meyakini dengan adanya siksa kubur, karena ulama-ulama sudah apa namanya menyampaikan bahwasanya hendaklah kamu itu berbekal lah, ya, fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekal di sini ya untuk Iya. apa namanya, kita mempersiapkan bahwasanya kita akan menemui yang namanya kematian dan akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat di bumi. Ya, tentunya mereka memaham bahwasanya apa namanya, mempertanggungjawabkan atau awal daripada alam akhirat itu dimulai dengan kematian. Baik Bang, begini penjelasannya. Dari mana istilah siksa kubur ya? Siksa kubur itu dulu ada sejak dari zaman Babilonia, tapi itu bukan artinya siksa alam kubur ya. Itu siksaan yang apa namanya, yang misalnya ada juga namanya siksa penggal kepala, ada namanya siksa tiang gantung, ada juga siksa kubur. Dikubur orangnya, dikubur baru ditanyai di situ siapa pimpinannya, siapa ininya. Nah, kemudian disiksa, dikasih masukan ular, dikasih masukan binatang-binatang buas, menerkam mereka sampai mati begitu. Itu siksa kubur namanya. Nah, itu terkenal ceritanya dalam sejarah Babilonia itu sebagai ya kalau kita bicara sejarah ya, sehingga siksa kubur ini menjadi kalimat yang tidak asing gitu ya, sejak dulu sekali. Nah, ketika datang Islam, siksa kubur ini masih ada istilahnya, tetapi tidak ada keterangannya dalam Al-Quran tentang siksa kubur. Akhirnya dialihkan bahwa siksa kubur itu bukan tentang menyiksa tawanan, tawanan perang, tawanan politik, bukan. Tetapi orang yang sudah mati nanti dikuburnya disiksa. Ini karangan. Jadi ini apa namanya? Bukan apa namanya? Bukan cuma karangan, merusak istilah siksa kubur yang sebenarnya dulu ada, yaitu siksaan orang tahanan, para tahanan itu disiksa dikubur, dikubur itu ya kan ada namanya siksa penggal kepala, ada siksa gantung. Nah, begitu. Jadi siksa kubur sebenarnya istilah sejak lama namanya ada siksa kubur, tapi bukan yang dimaksud siksa kubur itu adalah kalau orang sudah mati nanti disiksa oleh malaikat. Ya, kenapa malaikat mau menyiksa? Nah, malaikat istilahnya pekerjaan malaikat itu adalah yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, bertasbih kepada Allah. Kemudian ya, kenapa malaikat harus bertanya sementara ada malaikat yang ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid, sudah ada yang catat apa yang dikatakan. Ya. Kemudian Allah katakan juga inna ilaina iyabahum tsumma alaina hisabahum, kami yang menghisap, artinya tidak ada siksa sebelum dihisap. Dan manusia itu selama hidupnya berbuat baik atau berbuat buruk, dan efek-efeknya itu belum tutup buku. Allah katakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan terus menulis
ya apa yang mereka apa namanya lakukan di dunia dan efek-efeknya. Jadi dan apa namanya pengaruh-pengaruhnya setelah meninggal masih berpengaruh kebaikannya, maka akan terus itu ditulis. Kenapa disiksa belum tutup buku ini? Jadi belum tutup buku manusia sampai semua efek-efek kebaikan dan keburukannya itu selesai. Jadi ibarat perusahaan bagaimana bisa dihukumi pilot kalau belum tutup buku kan begitu ya. Kalau ayat ini gimana Bang? Bukankah ini ayat apa namanya ada hubungannya dengan siksa kubur? Kalau sepanjangnya saya lupa ya. Yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Wabadalna juludahum juludan akhar atau gimana ya lupa tuh. Pokoknya awalnya wabadalna. Iya, iya. Waalaikumsalam. Ya itu siksa neraka ya. Jadi itu siksa neraka, siksa di akhirat. Allah menggambarkan siksa neraka itu ada dua jenis ya. Jadi kan Allah semua segala sesuatu itu berpadanan plus minus ya dua jenis. Jadi ada siksa neraka itu yang hanya sampai di kulit. Allah katakan kullama nadijat juluduhum badannahum juludan akhar. Jadi setiap kali kulitnya mereka itu apa namanya habis, kita gantikan dengan kulit yang lain yang baru. Jadi itu siksa neraka ada yang hanya levelnya sampai level kulit. Ada siksa neraka yang levelnya sampai tidak tersisa. Jadi ini la yabqi wa la yazar. Ya, tidak ada yang tinggal dan tidak ada tersisa. Nah, itu siksa di neraka itu dua jenis ini. Kalau bicara sejauh mana siksa neraka, ada siksa sejauh kulit. Ya, jadi itu di neraka gitu ya, gitu bahas di neraka. Bukan tentang siksa kubur. Bukan ya? Iya. Bukan ya. Jadi Iya. yang ayat al-yawma ala afwahihim wa Itu di tukallimuna neraka. aydihim itu di akhirat juga ya, di neraka bukan kubur ya itu. Ya, ya. Jadi itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Itu penggambaran Allah tentang mereka yang kalau bicara mereka tidak mengakui kesalahan-kesalahan mereka, makanya ditutup muka apa namanya ditutup apa namanya mulutnya ya yauma nakhtimu ala afwahihim. Jadi di akhirat nanti ketika mereka bicara selalu sampai di akhirat pun mereka masih berbohong di hadapan Allah. Jadi yaftaruna 'alallahil kazima itu akan di akhirat pun. Kenapa dikatakan begitu? Karena ada saja orang yang mengaku gitu ya. Jadi di akhirat nanti ada yang mengatakan Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabil. Rabb, kami telah mentaati pembesar-pembesar kami, petuan-tuan kami, maka kami pun tersesatkan. Jadi mereka tidak ditutup mulutnya, mereka bicara kok gitu ya. Jadi ada mereka mengatakan Rabbana arinal lazina yudilluna ya lana ja'al apa namanya ya Rabb, perlihatkan kami ya, minal jinni wal ins, dari manusia yang pernah ada dan yang tidak ada, perlihatkan kami, pertemukan kami dengan mereka, kami akan ya, kan begitu. Jadi intinya apa namanya? Itu gambaran tentang mereka yang nanti ya, Iya. Terus bukan siksa gimana? neraka, itu tentang di akhirat. Ya, Iya. Gimana tentang apa namanya? Kan malaikat yang wajib dipercayai nih kan? Kami istilahnya diajarkan bahwasanya yang wajib dikenal ada 10 itu. Disebutkan di sana ada namanya Munkar dan Nakir. Itu gimana pendapat sampean? itu karangan mereka itu nanti mungkin di akhirat kita bisa tanya mereka itu kenapa mereka katakan Allah tidak memberikan keterangan tentang itu ya. Jadi ma'azallahu bihi min sultan. Allah tidak berikan keterangan tentang itu. Baik. Ya, itu urusan mereka yang mengatakan ini wajib dipercayai. Iya.
Iya, iya, iya. Jadi intinya ulama-ulama apa namanya mengatakan adanya Raqib Atid, Mungkar Nakir, Malik Ridwan itu adalah karangan atau mengada-ada dari ulama dulu ya gitu. Di Al-Quran itu sebagian nama-nama malaikat memang disebutkan ya, seperti malaikat Jibril dan Mikal misalnya. Iya ya. Mm-mm. Kenapa Allah sebutkan itu? Karena pasti ada padanannya. Jadi Allah itu menuturkan sesuatu itu dalam konteks yang berpola masani, sunai begitu. Jadi Allah katakan Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Jadi konteksnya memang berpola dua-dua. Ketika Allah menyebut Jibril dan Mikail, itu Allah ingin memaparkan bahwa ada yang benar-benar malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Oh iya, iya. Sementara ada namanya malaikat-malaikat karangan, ya, yaitu Harut dan Marut. Itu malaikat karangan itu. Ya, tidak ada namanya malaikat Harut dan Marut. Itu dikarang-karang oleh orang Babilonia. Wa ma anzalallahu wa ma unzila bi Babila Harut wa Marut. Kami tidak menurunkan di Babil itu, di Babilonia malaikat namanya Harut dan Marut. Jadi Allah menyebutkan nama dua malaikat ini agar menjadi padanan dari dua malaikat yang dikarang-karang oleh orang. Jadi bukan malaikat itu Allah hadirkan nama-namanya agar kita wajib mengimani, bukan begitu, bukan. Tetapi ini Allah memberikan padanannya. Jadi ada malaikat-malaikat yang dikarang nama-namanya yaitu Harut dan Marut. Ya Allah menghadirkan juga dua malaikat yang bukan karangan. Ini fakta dua malaikat. Ya, gitu. Kalau tidak khilaf itu Harut dan Marut itu kan istilahnya itu dalam cerita gitu ya, cerita dari ulama juga ini dalam tafsir-tafsir bahwasanya itu tentang percobaan ya dari bahwasanya malaikat itu mau apa namanya untuk menjadi seorang manusia ya. Jadi begini, ini mungkin barangkali ya perlu kembali itu ditadabbur lagi ayatnya. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, jadi ketika Allah mengatakan wattaba'u ma tatlus syayatinu, jadi mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan mereka. Jadi setan-setan mereka itu membacakan kepada mereka itu Bani Israel, kepada orang Bani Israel, bahwa di Babilonia ada dulu namanya Harut dan Marut. Itu cerita yang dibikin oleh setan-setan mereka. Jadi mereka mengikuti itu. Jadi ini ada kalimat wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan mereka. Maksudnya saking Allah bahasa kasar bahasa kita ya, saking jengkelnya Allah dengan kitab-kitab yang dibikin oleh manusia dari kalangan Bani Israel itu. Allah sebut mereka setan. Setan min sayatinil ins, ya setan dari manusia, kalangan manusia. Mereka Ya, itu kan yaktubunal kitaba biaidihim. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna haza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah. Nah, kitab mereka itu karena mereka katakan datang dari Allah, itu dibacakan ke kalangan mereka Bani Israel itu. Ya, di antara isi kitab itu adalah ada malaikat yang katanya bernama Harut dan Marut. Itu karangan mereka. Ya, lalu Allah katakan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Tidak pernah diturunkan di Babil ada malaikat namanya Harut dan Marut. Ya, begitu. Jadi ya kalau tafsir-tafsir yang sampai kepada kita yang kita pelajari ya silakan saja mereka membahas itu ya. Tapi Al-Qur'an yang kita kaji ini ya, Al-Qur'an milik kita semuanya. Iya. Ya kita ya bukan Al-Qur'an yang kita kaji ya. Kita tadabburi Al-Qur'annya bukan kitab-kitab yang para pendahulu kita gitu ya. Terus gimana Santian? Jadi apalagi ayat mana lagi? Iya. Di dalam mempaham Al-Quran itu dengan apa Sampian ini? Apakah dengan menggunakan ilmu nahu atau dengan terjemah gimana? Jadi sampai mengambil kesimpulan bahwasanya
kitab-kitab hadis, kemudian tafsir, Sahih Bukhari dan yang lainnya itu adalah karangan. Gimana Sambian? Jadi begini, di dalam mempelajari Al-Quran sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan kuncinya ya. Jadi Allah katakan, "Idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, tsumma inna 'alaina bayana." Jadi apabila ada kandungan Al-Quran, kandungan diksi, kandungan ayat, kandungan kalimat, ikuti kandungannya pada ayat yang lain. Ya. Summa inna 'alaina bayana, kami yang menjelaskan. Dia bukan orang lain yang menjelaskan, kami yang menjelaskan di ayat yang lain begitu ya. Jadi kita ikutkan. Nah, di dalam mengikuti ayat itu, jadi ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Ya, ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Ya. Ada yang disebut dengan bayan, ada yang disebut dengan sunaiyat Al-Quran. Jadi Allah katakan, laqad atainaka sab'an minal masani. Sudah kuberikan kepada kalian tidak terhitung banyaknya masani, pola dua-dua. Jadi di Al-Quran itu semua berpola dua-dua. Misalnya ketika Allah mengatakan mayum sikunna illa rahman, ada mayum sikunna illa Allah. Ini berbeda. Ada mayum sikunna illa rahman di surah Al-Mulk, ada di surah An-Nahl mayum sikunna illa Allah. Kenapa tidak illa Allah semua? Kenapa harus satu Ar-Rahman, satu Allah? Ya, ini namanya masani. Ini namanya polanya, pola penuturan Al-Quran. Jadi semua di Al-Quran itu masani. Iya, iya. Jadi bukan ilmu nahu. Iya, bukan ilmu nahu. Ilmu nahu itu mempelajari bahasa Arab, lugatul Arabiyah. Jadi min haitsul i'rabi wal bina'i, dari sisi berubah atau tetapnya sebuah kalimat. Jadi seperti itu kalau nahu ya. Bahasa Arab itu lugatun Arabiyah. Jadi bukan lisanun Arabi, bukan lisannya, tapi kaidah bahasanya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab, bukan lugatul Arab, tapi lisanun Arab. Wa hadza lisanun Arabiyyun mubin. Ya, bukan lugatul Arab. Jadi Al-Quran ini bukan lugatul Arab, tapi lisanul Arab. Ya, ini harus dibedakan. Iya, iya. Ya, makanya di Al-Quran itu banyak sekali yang menentang nahu gitu ya. Ya, seperti misalnya kata ada di situ kata mimba dija'ahumul bayyinat, ada juga mimba dimaja'atshumul bayyinat. Jadi ada sama ayatnya, sama penggalan ayatnya, ada satu pakai tata anis, ada satu tidak pakai tata anis. Iya. Kenapa? Kenapa ada ja'atshumul bayyinat, ada ja'ahumul bayyinat? Ya, itu gimana itu? Ini agar dipahami bahwa bayyinat ini ada dua namanya bayyinat. Ada bayyinat sebagai kata, ada bayyinat sebagai penamaan. Jadi bayyinat sebagai penamaan, maka Allah katakan ja'ahumul bayyinat. Jadi bayyinat ini bukan dilihat sebagai muannas, tapi dia dilihat sebagai muzakkar karena dia penamaan. Ya, jadi apa itu ya Injil itu bayyinat. Allah katakan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat. Jadi Injil itu al-bayyinat nama keduanya. Gitu. Kalau Al-Qur'an nama keduanya Alkitab, zalikal kitab. Jadi Al-Quran dan Alkitab, Injil dan Al-Bayyinat. Kalau Taurat itu dengan Al-Furqan. Allah katakan wa ataina Musa wa Harun Al-Furqan. Gitu ya. Jadi ada sebuah pola dalam lisan Arab yang disebut dengan sunaiyat. Pola dua-dua. Jadi semua dua-dua. Jadi memahami Al-Quran itu kita harus melihatnya dari sisi dua-dua. Misalnya manusia hidup. Manusia hidup di dunia ini yakhrujuna min butuni ummahatihim. Ya, keluar dari perut ibu. Kalau nanti di akhirat bukan dari perut ibu keluar, yakhrujuna minal ajdasi, dari ajdas. Ya, jadi ini adalah lorong kehidupan, itu ada dua, ada dari perut ibu dan ada, ini namanya masani. Ini Allah menghadirkannya sebagai padanan. Itu akan menjawab banyak hal. Oh, bukan dari kubur nanti dikeluarkan orang, bukan dari kubur. Ya, Allah katakan minal ajdas. Yakhrujuna minal ajdas, bukan yakhrujuna minal kubur. Karena kubur nanti akan dibongkar, tidak ada nilainya. Wa izal kubur bu'sirat, ya.
wa bu'sira ma fil kubur. Gitu ya. Iya, 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 iya. Taratan nukhrijukum taratan ukhra. Itu rasanya itu tentang apa? Tentang siksa kubur juga itu. Lupa awal ayatnya itu. Ayat nanti kita ya, jadi bagus, saya senang sekali kalau kita membahasnya ayat, dan memang ayat yang harus kita bahas, ayat yang harus kita pelajari. Iya. Allah katakan wa makana li basyarin ayyuti Allahul kitab, tidak boleh ada seseorang apabila Allah sudah memberikan kitab, kemudian ayaqulu linnasi kunu ibadan li, jadilah pengikutku, berkata pada orang jadilah pengikutku. Tidak, tapi ya katakanlah kunu rabbaniyin, terdidik dengan kitab itu. Bima tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bima kuntum tu'allimuna wa bima kuntum tadrusun. Jadi yang kamu ajarkan, yang kamu pelajari itu kitab itu. Jadi kita Ya, ini ini bukan mencari pengikut dan mengikuti orang. Kita tidak mengikuti orang dan tidak ingin diikuti. Ya. Kita ingin rabbaniyin, menjadi terdidik oleh kitab, oleh Al-Quran, bukan mengikuti orang, ya, dan bukan juga kita mau diikuti. Bukan, kita bukan mau diikuti, kita mau rabbani, terdidik oleh. Ketika Allah mengatakan bahwa mati itu hanya 1 jam, 1 jam rasanya namanya mati, maka kita paham tidak mungkin ada siksa, karena siksa itu akan merasa lama. Allah katakan yauma taqumus saatu yuksimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Orang pendosa nanti akan bersumpah mereka mati cuma 1 jam. Ya, seandainya ada disiksa, ini para pendosa ini, mestinya mereka disiksa kalau ada siksa kubur. Ya, mestinya mereka akan berjuta-juta tahun merasakan siksa. Tapi mereka hanya mengatakan 1 jam. Iya. Jadi mati itu tidak merasa. Jadi bukan tentang mati itu merasa nikmat atau merasa tersiksa. Mati itu tidak merasa. Iya, iya, iya. Amwatun ghairu ahya, mati tidak merasa. Iya, begitu. Nah, inilah para pendahulu kita menarasikan tentang siksa kubur, dan luar biasa pengaruhnya. Ya, sampai-sampai semua orang percaya. Ya, ini mestinya harus para pengkaji-pengkaji Al-Quran mestinya harus menyampaikan bahwa itu cuma karangan. Gak semudah itu, Jadi, gak semudah itu. Iya. Mengapa jadi tidak semudah itu? Karena kitab-kitab ulama dahulu itu selalu dikaji di yang terutama di pesantren-pesantren. Ya. Seperti ya hadis Bukhari, kemudian tafsir Sawi, tafsir Qurtubi, dan yang lainnya. Yang mana di dalam tafsir-tafsir itu ulama-ulama ahli tafsir itu lebih identik dengan apabila ada ayat yang berhubungan dengan kematian, tentu itu ada membicarakan yang namanya siksa kubur atau dilapangkan dalam kubur. Iya. Itulah begitulah Allah memang mengatakan fabaddala allazina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Jadi orang-orang zalim itu telah mengganti perkataan yang bukan dikatakan kepada mereka seperti itu. Jadi Allah katakan bahwa mati itu hanya 1 jam, diganti kata itu. Mereka sebenarnya zalim. Yuriduna, jadi Allah katakan faman azlam, bukan cuma zalim. Siapa yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahil kadziba, yang mengarang-arang kedustaan atas nama Allah, wa kazzaba bi ayatihi, dan mendustakan ayat-ayatnya. Mendustakan bahwa mati itu sehari saja, bahwa kurang sehari, mendustakan semua itu. Lalu dibuat orang percaya bahwa mati itu malam pertamanya saja. Ada namanya malam pertama, ada namanya pertanyaan dia, ada namanya Sujaul Aqra. Begitu. Itu namanya yaftaruna 'ala Allahil kadziba. Jadi bagaimana orang-orang dulu ya, terserah mereka, yaitu wa amruhum ilallah, jadi urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah urusan kita hari ini. Jadi qad khalat salaha ma kasabat, sudah selesai apa yang mereka upayakan. Keislaman mereka, ilmu mereka sudah selesai. Walakum ma kasabtum, bagi kalian ilmu kalian apa
Ilmu kalian, ilmu kita ini sekarang ini apa? Apakah ilmu yang terambil dari Al-Quran atau terambil dari yang lain gitu ya? Itu urusan kita. Urusan kita itu hari ini adalah awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab tutla alaihim. Apakah mereka tidak cukup? Kami telah menurunkan kitab, satu kitab. Jadi cukup dengan satu kitab. Katakanlah cukup. Al-Quran ini wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, semua kami detailkan di Al-Quran. Ma farratna fil kitab min syai', tidak ada yang kami alpakan. Seandainya ada namanya siksa kubur pasti di Allah sebutkan. Seandainya ada namanya Dajjal, Allah pasti katakan. Seandainya ada namanya Imam Mahdi, Allah akan katakan. Semua itu karangan. Karangan ya. Seandainya semua itu karangannya orang-orang zolim terdahulu yang kita sebut ulama. Iya. Zolim ternyata ya ulama-ulama dulu ya. Zolim itu ini adalah kata yang pertama diajarkan Allah kepada Adam. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati ini pohon, kau akan menjadi zolim. Zolim itu artinya mengakses yang bukan itu yang perlu diakses. Silakan akses yang lain. Jangan akses ini. Sekarang Allah katakan, akses Al-Quran. Fastamsik billazi uhiya ilaika. Berpegang pada yang kuwahyukan kepadamu, Al-Quran. Ya. Tetapi kita berpegang malah dengan yang lain. Apa tidak zalim itu ya? Allah katakan, fatakuna minaz zalimin. Mengakses yang bukan petunjuk. Ini Al-Quran ini memberi petunjuk. Kitab-kitab yang lain selain Al-Quran bukan memberi petunjuk. Ya, zalikal kitab, hanya itu saja yang disebut kitab. Jadi Allah katakan Al-Kitab itu Al-Quran, hanya itu saja disebut Al-Kitab. Yang lain bukan kitab. Sebutlah mereka itu mushaf lah, apa lembaran-lembaran lah. Itu bukan kitab, karena kitab itu artinya terkumpul segala sesuatu. Kataba itu artinya mengumpulkan. Kalau dibalik, bataka itu artinya menghilangkan. Falayubatikunna azanal an'am. Ya, mereka akan menghilangkan telinga binatang ternak. Walayubatikunna. Kalau yaktubu Alkitab itu artinya terkumpulnya segala sesuatu, sehingga Allah katakan ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tidak katakan ma farratna fil Qur'ani, Allah katakan ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, tidak ada yang kami luputkan dari kitab. Al-Qur'an ini Alkitab, yang lain itu bukan kitab. Ya. Jadi apa ya, terlalu membesarkan rasanya kalau kita mengatakan kitab-kitab para ulama. Bukan kitab sebenarnya itu. Iya. Itu sebutlah suhuf, ya, lembaran-lembaran mereka. Karena Alkitab itu artinya mengumpulkan segala sesuatu. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in, segala sesuatu. Ya. Ahsainahu fi imamin mubin. Jadi Alkitab terkumpulnya segala sesuatu, disebut Alkitab. Ya. Di Al-Quran ada kata suhuf. Ya, kenapa tidak menyebut kitab mereka suhuf? Kenapa mau menyebut kitab mereka kitab? Ya, kamu gitu ya. Bilang saja suhuf. Ya. Ibrahim saja itu suhuf Ibrahim. Ya, bukan kitab Ibrahim. Ya, suhuf. Jadi begini Bang. Ada karakter di Bani Israel ya. Jangan sampai karakter itu juga ada pada kita. Yaitu mereka itu selalu mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kami cukup dengan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Itu jangan sampai itu ada di kita. Kita selalu mengatakan cukuplah di Al-Quran. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Tidak cukupkah bagi mereka kami turunkan pada mereka satu kitab? Cukup. Katakan kepada Allah itu cukup. Cukup Al-Quran. Islam ini ayat, bukan riwayat, bukan juga hikayat. Ya, Islam juga bukan pendapat. Ya. Islam adalah ayat.
Karena apapun selain dari Allah itu pasti banyak kontradiksi. Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, law kana min ghairi indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya itu datang bukan dari Allah, jadi kalau datang bukan dari Allah pasti banyak kontradiksi. Makanya hadis ya, itu bukan datang dari Allah, makanya banyak sekali kontradiksi hadis. Ada hadis mu'an'an, ada musalsal, ada masyhur, ada mursal, ada ahad, ada mutawatir, ada munqati, ada maqtu. Betapa banyak, karena bukan datang dari Allah. Saya garis bawahi ya, hadis Ya. itu bukan datang dari Allah, gitu ya pernyataan Ya, sampai. datang dari perawi hadis. Bukan datang dari Muhammad, bukan. Bukan. Datang dari perawi hadis, Perawi hadis. bukan. Ya, ya. Ya. Jadi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu ditulis di hadapan Nabi. Nabi yang menuntun penulisannya. Makanya Ibrahim di Al-Quran itu ada tidak pakai ya, ada pakai ya. Ada 15 kali Ibrahim tidak pakai ya. Ibrahim. Ada juga Ibrahim. Ada 47 kali. Karena Rasulullah menulis menuntun penulisannya. Rasul yang paling tahu menulis. Riba dalam Al-Quran ada pakai waw, ada pakai alif. Riba. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba itu pakai waw. Ada riba pakai alif, bukan pakai waw. Ya. Nikmata ada pakai tamarbuta, ada pakai tamabsuta. Iya. Begitu penulisan Al-Quran. Itu di hadapan Nabi. Hadis bukan di hadapan Nabi ditulis. Hadis itu adalah karya yang ditulis 200 tahun setelah Nabi wafat. Jadi dia mu'an-an dari sini. Jadi satu saja salah itu total. Iya. Katanya. Itu hadis. Katanya. Jadi hadis itu karya, bukan munazzal, bukan tanzilun, bukan diturunkan. Bahkan hadis tidak dilihat oleh Nabi. Para jin, ada jin muslim. Wa inna minnal muslimun. Kami ini ada muslim di jin. Ya wa minnas solihun. Kami ada orang soleh. Jin tidak tahu hadis. Keislaman jin tidak membutuhkan hadis. Apakah keislaman manusia harus ada hadis? Iya. Jadi intinya bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama itu adalah palsu ya, atau dibuat-buat, bukan datang dari Allah Ta'ala. Itu karya. Ya, itu Itu perlu karya di-clear nih maksudnya ya. ya. Maksudnya kita Karya. ya itu karya mereka. Itu kita tidak menafikan ada namanya seperti itu. Itu karya mereka. Dan tidak ada tuntutan untuk beriman pada itu. Yang kita dituntut beriman yang diturunkan. Iya. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang beriman pada yang diturunkan kepadamu. Jadi bukan. Iya. Jadi keimanan ini bukan karena kita Jadi ini bukan bukan mau menghadang hadis sebenarnya, bukan. Kita ingin membesarkan Al-Qur'an. Jadi yang bertentangan dengan Al-Qur'an apapun namanya itu kita bantah itu. Itu togut itu namanya. Yakfuruna bit-toguti wa yu'minuna billah. Untuk beriman kepada Allah kita harus yakfuruna bit-togut. Ya, kita harus terlebih dahulu menolak togut ya, togut pembuat taklimat yang bertentangan dengan ya. Jadi sungguh mengherankan ya, para pecinta hadis itu marah sekali itu ketika hal ini diungkap. Ketika Al-Quran saja dijelaskan mereka marah. Padahal di hadis kalau kita cari akan ada hadis mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Iya. Mengapa bukan hadis-hadis yang kira-kira berkesesuaian itu
dengan Al-Quran. Rasulullah SAW selama hidupnya, selama di Madinah 10 tahun, Rasulullah khutbah berapa kali kira-kira ya? 500 kali. Kalau para penghadis itu betul-betul ingin mengikuti perkataan Muhammad, ya mana khutbah-khutbah Nabi yang 500 kali itu? Semua pasti mutawatir, karena tidak mungkin Nabi khutbah di depan satu orang. Iya, pasti banyak orang yang mendengarnya. Di mana perkataan-perkataan Nabi itu? Ya, khutbah saja lah, tidak usah pengajiannya, khutbahnya. Ya, di mana semua itu? Kalau memang mereka pecinta kata-kata Nabi. Jadi mereka sebenarnya mencintai kata-kata mereka sendiri. Iya, iya. Yang mereka karang. Jadi agak menggelikan ya kalau selalu dikatakan hadis itu adalah perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi, mana khutbah Nabi 500 kali, 500 khutbah Nabi. Iya, Nabi khutbah 500 kali karena salat Jumat ya disyariatkan di Madinah selama 10 tahun bersama Nabi. Iya. Kenapa Allah mewafatkan Nabi? Kenapa Allah mewafatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan mewafatkan Rasulullah, mewafatkan Nabi. Kenapa? Kalau petunjuk Nabi itu hidup ini harus ada petunjuk dari Nabi. Ya, mengapa Allah mewafatkan? Bukankah iblis bisa Allah hidupkan sampai hari kiamat? Kenapa bukan iblis yang dimatikan? Ya, kenapa Muhammad yang dimatikan? Karena yang memberikan petunjuk Al-Quran. Inna hazal Qur'ana yahdi. Muhammad itu bukan pemberi petunjuk. Innaka la tahdi. Kau Muhammad bukan pemberi petunjuk. Innaka la tahdi. Kamu hanya penyampai. Wa innama 'alaikal balagh. Kau hanya penyampai. Iya. Jadi Rasul sudah menyampaikan semuanya. Ya. Jadi sehingga tugas kerasulannya benar-benar sudah kelar. Lalu Rasulullah diwafatkan oleh Allah. Kelar telah mengajarkan Al-Quran semuanya. Semua sudah diajarkan di Al-Quran. Bukan membuat perkataan-perkataan di luar Al-Quran. Seperti hadis. Al-Quran bilang fitnah itu adalah amwalukum wa auladukum. Harta dan anak-anak kalian fitnah. Hadis bilang fitnah itu adalah perempuan. Fitnah paling besar katanya hadis ini perempuan. Jadi jangan-jangan ini hadis memang adalah pikiran kelaki-lakian para perawi hadis. Otak kelaki-lakian. Hadis bilang tidak beruntung satu kaum apabila dipimpin oleh perempuan. Tidak mungkin Nabi katakan itu. Karena Nabi sangat tahu bahwa negeri Sabah itu beruntung dipimpin oleh perempuan, Ratu Sabah. Wajadtu imra'atan tamlikuha, kata Hudhud. Iya. Gitu. Siapa Paul? Jadi begitu Bang, maaf ini teman-teman sekalian yang masih ada di bawah tidak sempat naik. Ya. Terima kasih Bang Hasan. Iya, jadi memang kita harus mengkaji ulang ya. Jadi Allah katakan qumil laila illa qalila nisfahu awinkus alaihi warattilil Qur'an tartila. Malam-malam itu upayakanlah untuk mentartil Al-Qur'an, mendata diksi-diksi Al-Qur'an, mempelajarinya. Karena inna nasyiatal laili wa aqwam qila, kalau malam itu ada sesuatu yang dihidupkan oleh Allah yang akan membuat membekas. Jadi belajar sebenarnya malam bagus Al-Qur'an. Ya. Kita besarkan Al-Qur'an sebagai bagian dari wa rabbaka fakabbir. Ya, Rabbmu besarkan. Bukan hanya mengatakan Allahu Akbar, ya tidak. Tetapi membesarkan perkataan-perkataan Rabb. Jadi al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan.
Jadi maaf teman-teman sekalian tidak sempat menaikkan di komal kita, dan kita mau lanjut pekerjaan dulu ya. Iya bang. Nanti dilanjut lagi bang. Ya. Ya, bang, ya. Syukuralakum bang. Iya. Ya, syukuralakum. Ya maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi Sama-sama. ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb, janganlah menghukum kita bila ada kesalahan dan keterlupaan. Wassallallahu ala Muhammad wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.